Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar bersama mengenai asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Pada pertemuan selanjutnya sudah pernah kita bahas mengenai konsep dasar dari kebutuhan oksigenasi. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutannya, membahas dari sudut pandang seorang perawat. Bagaimana sih cara melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi? Baik, kalau kita berbicara tentang asuhan keperawatan, maka kita harus mengingat kembali mengenai proses keperawatan, proses dokumentasi keperawatan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah pengkajian, diagnosis keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan terakhir adalah evaluasi keperawatan. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu pengkajian. Di sini kalau kita berbicara tentang kebutuhan oksigenasi, maka apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dikaji pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Secara umum, semua proses pengkajian itu meliputi biodata pasien, keluhan utama pasien, riwayat perkembangan penyakit, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososio-spiritual, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ini semua adalah bagian dari proses pengkajian yang harus dilalui dalam langkah pertama sebelum menetapkan diagnosis keperawatan pasiennya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah biodata pasien. Pada biodata pasien, di sini dijelaskan bahwa umur pasien biasanya menunjukkan tahap perkembangan pasien secara fisik dan psikologis. Jenis kelamin dan pekerjaan perlu dikaji agar mengetahui hubungan terjadinya penyakit. Dan pendidikan dapat berpengaruh terhadap pengetahuan pasien tentang penyakit yang dialaminya. Jadi biodata pasien ini penting untuk mengkaji proses perjalanan penyakit pasien tersebut. Ini tidak boleh terlewatkan, tetap harus terkaji dengan lengkap. Karena biodata pasien ini akan berkaitan juga dengan insiden kejadian penyakit. Kalau kita belajar secara teori, misalkan kita berbicara tentang gangguan oksigenasi ya. Contoh penyakitnya adalah asma yang paling sering kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Pasien asma itu rata-rata usianya berapa ya? Kalau secara konsep, misalkan kita dapatkan ini sebagai contoh, pasien usia anak-anak itu cenderung sekali berpotensi mengalami asma karena berbagai hal. Nah, ternyata pada saat kalian mendapatkan kasus di rumah sakit, mendapati bahwa pasien tersebut usianya baru 6 tahun, dia menderita asma. Nah, berarti sangat relevan sekali bahwasanya secara teori memang bisa terjadi pada anak-anak. Ini pasienku juga pasien anak-anak, berarti cocok ya secara teori. Contohnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua usia itu berpotensi mengalami asma. Hanya saja faktor resikonya berbeda. Itu adalah gambaran biodata pasien yang berkaitan dengan insiden penyakit ya. Selanjutnya keluhan utama pasien. Keluhan utama adalah keluhan yang paling dirasakan mengganggu oleh pasiennya. Nah, jadi yang dinamakan keluhan utama harus selalu diingat. Utama itu berarti hanya ada satu dari berbagai macam keluhan yang disampaikan pasiennya. Pasien kan banyak mengeluh tuh ketika ditanyai oleh perawat. Nah, keluhan itu semua ditulis, ambil satu yang paling prioritas yang sangat mengganggu dan mengancam nyawa pasien. Itu adalah keluhan utama. Ya. Contohnya, asma adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh peradangan dalam saluran pernafasan. Peradangan akan membuat saluran bengkak dan sangat sensitif. Saluran pernafasan menyempit sehingga udara yang masuk ke paru-paru jadi terbatas. Ini adalah uraian penyakit asma. Maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa keluhan pasien saat ini adalah sesak nafas. Ya. Kemudian beberapa tanda dan gejala gangguan oksigenasi yang paling khas yang harus diwaspadai pada pasien dengan gangguan oksigenasi. Bisa terjadi batuk, baik kering maupun berdahak,
terjadi suara lirih seperti ngik, yaitu suara mengi. Dyspnea, dada terasa nyeri saat bernafas, dan sesak nafas. Ini adalah berbagai macam contoh keluhan-keluhan yang bisa disampaikan oleh pasien dengan gangguan oksigenasi. Tapi kembali lagi kepada topik yang dinamakan keluhan utama, itu adalah keluhan yang paling prioritas yang mengancam nyawa dan sangat mengganggu aktivitas pasiennya. Jadi cukup dipilih satu keluhan utama. Terus kemudian cerita yang lainnya Bu, yang dikeluhkan oleh pasiennya mengenai keluhan mual, tidak nafsu makan, pusing, tidak bisa tidur, itu masuk sebagai keluhan apa? Kalau tidak boleh masuk ke keluhan utama, itu masuknya ke riwayat perkembangan penyakit. Jadi yang disampaikan pasien, yang diceritakan pasiennya itu masukkan di riwayat penyakit sekarang. Perhatikan pada gambar yang warna orange ya, riwayat penyakit sekarang. Jadi yang diceritakan saat itu, saat pengkajian bersama perawat, itu adalah riwayat penyakit sekarang. Kalau dia menceritakan penyakitnya dahulu, misalkan dia pernah mengalami serangan asma pada 1 tahun yang lalu, itu pernah kambuh, nah itu baru masuk sebagai riwayat penyakit dahulu. Karena menjadi latar belakang bahwa dia memang sudah punya asma. Sejak kapan asmanya, sering kambuh atau tidak, bagaimana pada saat kambuh, itu masuk riwayat penyakit dahulu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya pengkajian riwayat kesehatan keluarga. Menanyakan pada pasien adakah riwayat penyakit berhubungan dengan pernafasan. Menanyakan adakah penyakit yang sama dengan anggota keluarga. Misalkan, oh ini pasienku asma, kira-kira ada nggak sih keluarganya yang sakit asma juga? Nah itu perlu ditanyakan karena berkaitan dengan genetik mungkin ya, keturunan. Nah itu perlu ditanyakan kepada keluarga. Terus berikutnya riwayat psikososio-spiritual, mengkaji bagaimanakah tanggapan pasien terhadap penyakit yang dideritanya, pengaruh penyakitnya dalam kehidupan sehari-hari, tanggapan orang terdekat terhadap penyakit yang diderita pasien, menanyakan apakah pasien perokok pasif ataukah aktif karena juga berkaitan dengan gangguan oksigenasi, menanyakan kondisi lingkungan pasien karena lingkungan yang banyak debu, kemudian terpapar polusi itu juga memunculkan terjadinya penyakit asma. Ini dari tadi saya contohkan tentang asma karena asma adalah salah satu gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi yang paling mudah ditemukan oleh mahasiswa di lingkungan sekitarnya, begitu ya. Tapi jangan lupa banyak sekali permasalahan gangguan oksigenasi selain asma ya. Pemeriksaan fisik berikutnya ini yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan fisik. Jadi setelah kita mengkaji riwayat-riwayat pasien dan keluarga serta lingkungan sekitar, maka kita masuk pada pemeriksaan fisik. Ini adalah tindakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang perawat melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe dari kepala sampai dengan ujung kaki ya. Hanya saja kita sekarang spesifik pada bagian oksigenasi, maka pemeriksaan fisiknya mulai hidung, sinus, faring, trahi, dan toraks. Ini adalah bagian dari pemeriksaan fisik untuk pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Pada hidung dan sinus yang perlu diinspeksi atau dilihat, cuping hidung, deviasi septum, perforasi, mukosa, warna bengkak, eksudat, ada darah atau tidak, kesimetrisan hidung. Kemudian perlu dilakukan palpasi pada sinus frontalis dan sinus maksilaris. Kemudian untuk faring, inspeksi yang perlu diinspeksi warna, simetris, eksudat, ulcerasi ataukah bengkak. Trahi dilakukan palpasi dengan cara berdiri di samping kanan pasien, letakkan jari tengah pada bagian bawah trahi dan raba trahi ke atas, ke bawah, ke samping sehingga kedudukan trahi dapat diketahui. Kalau torak itu inspeksi, postur bervariasi, misalkan pasien dengan masalah pernafasan kronis, klavikulanya akan menjadi elevasi ke atas. Nah, istilah-istilah yang ada di pemeriksaan fisik ini akan kalian dapati pada saat mendapatkan kuliah pemeriksaan fisik. Saya rasa kemarin waktu pemeriksaan fisik sudah mendapatkan materi tersebut. Jadi nanti tinggal dibuka-buka lagi, dicocokkan lagi apa yang terlewatkan, apa yang harus diingat, itu dibuka kembali buku pemeriksaan fisiknya.
Nah, supaya kalian lebih mudah lagi bagaimana cara pemeriksaan fisik, silakan belajar dari YouTube ya. Cari di YouTube bagaimana sih cara pemeriksaan trachis, cara palpasi. Boleh ya, silakan. Mahasiswa harus punya ide kreatif dan inovatif itu lagi ya. Selanjutnya, selain pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang yang sangat penting untuk dilakukan dalam menegakkan diagnosis keperawatan ya. Diagnosis medis juga sama. Jadi, pemeriksaan analisis arteri, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan sputum, fungsi paru, dan angiografi. Semua pemeriksaan ini penting dilakukan untuk melihat fungsi paru, fungsi pernafasan dari pasiennya. Apakah ada gangguan, gangguannya letaknya di mana, karena apa, itu bisa dilihat dari pemeriksaan penunjang sehingga tidak salah dalam memberikan terapi kepada pasiennya. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah proses pengkajian selesai, tahap berikutnya adalah tahap diagnosis. Pada tahap diagnosis, ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama klasifikasi data, interpretasi, menentukan hubungan penyebab, dan merumuskan diagnosis. Jadi keempat tahapan ini harus dilalui secara berurutan ya, tidak boleh melompat-melompat. Kita bahas yang pertama. Sebelum kita menetapkan diagnosis keperawatan, kita harus membuat analisa data. Nah, perhatikan pada slide, di situ ada tabel yang isinya adalah nomor, data baik DS maupun DO, masalah, dan etiologi. Jadi, ini adalah tabel analisa data. Data DS itu data yang disampaikan langsung oleh pasiennya. DO adalah data pendukung baik dari hasil observasi perawat maupun pemeriksaan penunjang. Nah, coba perhatikan di slide. Pasien mengatakan bahwa ia merasa ada riak di dalam tenggorokannya dan susah dikeluarkan. DO-nya, data objektif atau pendukungnya, pasien tampak kesulitan mengeluarkan sekret saat batuk, meringis kesakitan saat batuk, sputumnya ada atau positif, terdengar suara nafas tambahan. Nah, silakan diklasifikasikan datanya dulu, mengelompokkan data berdasarkan subjektif dan objektif serta subkategori. Data yang menyimpang dari batas normal itu yang dimasukkan sebagai data DS maupun DO. Setelah itu baru kita interpretasi dari data tersebut, memberikan tafsiran dan kesimpulan masalah dari kelompok data yang disusun. Masalah diambil dari label diagnosis. Kemudian ditentukan masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Dari mana kita bisa menetapkan masalah? Dari buku standar diagnosis keperawatan Indonesia SDKI. Di situ kita bisa lihat kalau ada gangguan oksigenasi, salah satu permasalahannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Tandanya apa? Pasien mengatakan ada riak atau sputum yang susah dikeluarkan. Nah, nanti tinggal kita lihat di SDKI penyebabnya itu ada apa saja sih? Karena menentukan hubungan penyebab itu menentukan faktor apa yang menjadi penyebab adanya masalah. Etiologi atau penyebab diambil dari daftar penyebab atau faktor resiko atau gejala pada sumber rujukan. Jadi dari berbagai banyak etiologi di buku SDKI, saya pilih hipersekresi jalan nafas karena riaknya tidak bisa dikeluarkan. Ini adalah proses analisa data. Ada klasifikasi data, interpretasi, dan menentukan hubungan penyebab. Setelah ketemu masalah etiologi, kita masuk pada komponen diagnosis keperawatan. Ingat pada pertemuan kita sebelumnya, saya pernah membahas rumus dalam membuat diagnosis keperawatan itu adalah PES, Problem, Etiologi, Sign, dan Symptom. Problem berarti masalah, etiologi penyebab, sign and symptom, tanda dan gejala. Bagaimana rumusnya? Ini dia rumusnya. Yang pertama, cara menuliskan diagnosis aktual, maka rumusnya adalah masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala. Diagnosis resiko, masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala. Ini adalah rumus patennya. Kalau kalian mau buat aktual, maka rumusnya harus masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala. Nah, ini contohnya ya. Ini bukunya bisa kalian lihat di SDKI halaman 18 kalau tidak salah ya.
Jadi ada bersihan jalan nafas tidak efektif sebagai label masalah. Kemudian paling pojok kanan atas ada D0001 nomor kode, definisi, penyebab, gejala sebagai tanda mayor, gejala sebagai tanda minor. Ini ada data subjektif dan juga objektif. Jadi pada saat kalian membuat analisa data, itu juga bisa di cross check kembali pada SDKI. Data DSDO-mu apakah sudah sesuai dengan SDKI. Nah, ini kan di SDKI subjektif objektif ada banyak tuh. Nah, itu dipilih mana yang nampak di pasiennya, mana yang terjadi atau dialami oleh pasiennya, itu yang dituliskan di DSDO pada analisa data. Setelah ketemu seperti itu, barulah muncul diagnosis aktual. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dipsnu, dan gelisah. Ini adalah diagnosis aktual yang harus kalian ambil pada saat merumuskan diagnosis keperawatan pasien pemenuhan kebutuhan oksigenasi, begitu ya. Nah, ini contoh yang lain untuk diagnosis resiko. Masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Rumusnya kembali lihat di SDKI sama ya, bahwa kalau resiko itu bukan lagi berhubungan dengan, tapi dibuktikan dengan langsung pada faktor resikonya. Jadi tidak ada etiologi di sini, adanya faktor risiko. Jadi risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun atau penurunan tingkat kesadaran. Ini adalah contoh diagnosis keperawatan risiko. Nah, ini selanjutnya adalah penyusunan intervensi keperawatan. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, gunakan buku SLKI dan juga SIKI ya. Jadi kalau tujuan kemarin sudah saya sampaikan SMART ya, mahasiswa harus paham apa itu SMART, tidak saya ulangi lagi. Jadi di sini setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, dan gelisah menurun. Ini semua ada di SLKI halaman 18. Kemudian rencana tindakannya itu ada di SIKI halaman 142, bahwa pada diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif, maka rencana tindakannya intervensi utama itu adalah latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, dan pemantauan respirasi. Jadi kalau kalian masih mengingat pertemuan kita sebelumnya, dalam menetapkan intervensi keperawatan, mahasiswa harus mengingat ada 4 poin yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu intervensi, komponennya observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Masing-masing intervensi harus ada komponen tersebut yang mewakili. Jumlahnya berapa, Bu? Terserah sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh pasiennya. Jadi tidak bisa kita tetapkan. Masing-masing perawat bisa menetapkan sendiri berapa jumlah komponen tersebut setiap penyusunan intervensi. Yang penting sesuai dengan kondisi pasien. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Nah, tadi kan dari berbagai intervensi tersebut, sekarang aplikasi secara nyatanya intervensi keperawatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan oksigenasi itu ada 3 hal ya. Fisioterapi dada, teknik batuk efektif, dan suction. Yang pertama adalah fisioterapi dada. Intervensi ini diberikan kepada pasien dengan produksi sputum 30 cc per hari dan ronsen toraknya terjadi atelektasis, atau dengan kata lain sekretnya susah untuk dikeluarkan, begitu ya, ada penumpukan sekret. Kontraindikasinya tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami osteoporosis, fraktur koste, dan resiko perdarahan, karena nanti akan terjadi semakin terjadi obstruksi, karena kan pada saat fisioterapi dada itu nanti rangkaiannya ada tindakan pada bagian dada pastinya nanti akan ada intervensi yang melakukan gerakan ya. Kalau terjadi fraktur berbahaya karena khawatir malah terjadi obstruksi. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tujuan fisioterapi dada jelas untuk meningkatkan efisiensi pola napas dan membersihkan jalan nafas.
Tahapan fisioterapi dada itu ada 3, postural drainase, clapping, dan vibrating. Jadi kalau kalian mengingat fisioterapi dada, maka komponennya ada 3 hal tersebut yang tidak bisa dipisahkan. Pertama harus dilakukan postural drainase, kemudian di clapping dan di vibrating atau vibrasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah postural drainase. Mengatur posisi pasien sehingga kekuatan gravitasi dapat membantu pelepasan sekresi bronkial dari bronkiolus ke trahi 2-4 kali per hari sebelum makan dan sebelum tidur atau pada saat istirahat. Jadi ini adalah mencari posisi letak sekret yang sesuai, di mana letaknya diposisikan senyaman mungkin supaya sekretnya mudah dikeluarkan. Prinsipnya adalah seperti itu. Jadi ada lower lobes anterior basal segment, posisinya seperti itu ya, tidur miring. Upper lobes anterior segment berarti itu bagian glutealnya atau bokongnya diganjal oleh bantal. Kemudian lower lobes superior segment ya, posisi telungkup. Upper lobes itu juga posisi miring atau sim ya. Jadi posisi-posisi ini tergantung dari hasil pemeriksaan fisik seorang perawat, apakah ketika didengarkan pada semua lapang parunya terdengar suara ronki atau suara grog-grog, suara sputum yang sangat banyak tertahan di paru-paru, itu letaknya ada di mana. Nah, ketika sudah ketemu letak posisinya pas pada bagian lower ataukah superior, pada bagian yang mana di paru-paru pasiennya, maka diposisikan postural drainase secara tepat. Setelah menemukan posisi yang tepat, baru tahapan yang kedua di fisioterapi dada ada cupping and clapping. Cupping, perkusi dada dengan tangan menguncup dan membentuk cup atau mangkok. Clapping, perkusi dada dengan tangan datar. Cup your hand when performing chest percussion. Nah, caranya begitu, tangannya membentuk cup, mangkok ya. Jadi tidak datar. Kemudian ditepuk-tepukkan nantinya ya. Lihat gambar chest physiotherapy, ditepuk-tepukkan pada bagian dada pasien setelah diposisikan postural tadi ya. Setelah di clapping baru divibrasi, menggetarkan atau menggoncangkan dinding dada selama ekshalasi pada saat menghembuskan nafasnya ya. Jadi bukan saat inspirasi tapi ekshalasi ya. Position hands as shown below when performing chest vibration. Perhatikan posisi tangannya pada saat vibrasi. Jadi digetar-getarkan dengan posisi tangan seperti itu dadanya. Nah, kalau mahasiswa kesulitan dalam membayangkan seperti apa sih? Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh pada saat kita praktikum ya. Kalau enggak, ketika kalian sudah mulai penasaran, silakan buka di YouTube. Bagaimana cara fisioterapi dada pada pasien dengan gangguan oksigenasi. Begitu ya. Selanjutnya setelah fisioterapi dada baru kita latih teknik batuk efektif, karena kita sudah berupaya dengan cara mengencerkan dahaknya, memperlebar jalan nafasnya. Kemudian sekarang kita membantu pasien untuk bisa mengeluarkan dahaknya dengan mudah ya. Jadi mekanisme batuk efektif itu dengan cara nafas dalam. Tujuannya untuk peningkatan volume paru, penutupan glotis, kontraksi otot ekspirasi, peningkatan tekanan intratorak, kemudian batuk, pembukaan glotis, udara mengalir dengan cepat dan mukus keluar. Nah, kalau kalian kembali lagi kesulitan membayangkan bagaimana sih cara batuk efektif, nanti kita akan belajar lebih jauh pada saat praktikum ya. Tekniknya seperti apa? Evaluasi keefektifan batuk itu dengan cara melihat sputumnya keluar ataukah tertelan. Suara nafasnya bagaimana ketika dilakukan auskultasi. Sudah bersih ataukah belum? Nah, ini adalah teknik batuk efektif, ada cascade cough, half cough, dan cold cough. Yang pertama adalah inspirasi dalam dan pelan, ditahan 2 detik saat otot ekspirator berkontraksi, klien membuka mulut dan membatukkan. Silakan nanti dicoba ya. Kemudian cara yang kedua, stimulasi refleks batuk, kepala sedikit ekstensi dan membatukkan. Cara yang ketiga, quad cough, saat klien ekspirasi maksimal, perawat atau klien menekan otot abdomen ke arah dalam dan atas dan pasien diminta untuk membatukkan. Ini adalah teknik batuk efektif, ada banyak macamnya. Nanti silakan
masing-masing mahasiswa memahami dan kalau bisa mempraktekkan silakan dipraktekkan. Terakhir adalah tahapan suction. Metode untuk melepaskan sekresi yang berlebihan pada jalan nafas dilakukan dengan cara menghisap dengan alat suction melalui oral, nasofaringeal, tracheal, endotracheal ataupun tracheostomy tube. Dilakukan bila pasien tidak mampu mengeluarkan sekret sendiri. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika di fisioterapi dada, pasien kita observasi apakah dia mampu mengeluarkan dahaknya secara mandiri dengan cara teknik batuk efektif tadi. Kalau tidak mampu, maka jalan alternatif yang lain adalah dengan dilakukan suctioning. Tujuannya sama, untuk membersihkan jalan nafas dan memenuhi kebutuhan oksigen pasiennya. Jadi kalau suction itu jelas dengan bantuan alat dan perawat. Ini adalah alat suction ya. Nanti pada saat praktikum akan kalian kenal alat-alat ini lebih dekat lagi. Seperti itu ya. Baik. Hari ini materi untuk asuhan keperawatan pada pemenuhan kebutuhan oksigenasi sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa dan tentunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau ada pertanyaan atau pernyataan yang kurang dipahami dari penjelasan materi saya, kita lanjutkan pada sesi diskusi setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.